Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Ibu Bapak, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan presentasi mengenai sistem informasi dalam manajemen pendidikan, mengenai konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Amin Munawir MPD. Kemudian makalah ini disusun oleh saya Susanti Epi, Pida Mustapida, dan juga Ibu Nurlita. Nah, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dibuatnya makalah ini. Yang pertama, informasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, begitu pula dalam sebuah organisasi, karena informasi tersebut dapat digunakan sebagai sarana penunjang kelancaran kegiatan organisasi yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Kemudian ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan, di mana informasi ini dibutuhkan dalam dunia pendidikan yang khususnya di lembaga pendidikan Islam. Nah, di latar belakang ini juga mencakup kepentingan dunia pendidikan seperti sistem informasi manajemen pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sistem informasi yang cepat dan akurat merupakan sistem yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk memberikan informasi secara efektif dan efisien. Lembaga pendidikan memerlukan sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, di sini juga ada rumusan masalahnya. Di sini kami sampaikan ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian sistem informasi dalam manajemen pendidikan? Yang kedua, tujuan dari sistem informasi pendidikan dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga, bagaimana konsep dan pelaksanaan sistem informasi dalam lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, apa manfaat dan fungsi pelaksanaan sistem informasi dalam dunia pendidikan Islam. Kemudian tujuannya, 1, untuk menjelaskan tentang pengertian sistem informasi dalam manajemen pendidikan. Kedua, memaparkan tujuan dari sistem informasi dan dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga, menjelaskan konsep dan pelaksanaan sistem informasi dalam lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat dan fungsi dari pelaksanaan sistem informasi dalam lembaga pendidikan. Langsung saja ke bagian 2, yaitu pembahasan mengenai pengertian sistem informasi dalam manajemen pendidikan. Dalam pengertian ini ada 3 pendapat yang dicantumkan mengenai pengertian sistem informasi dalam manajemen pendidikan. Salah satunya berdasarkan menurut Bapak Mulyasa. Beliau menyatakan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan merupakan sarana pendukung yang berfungsi menyediakan data dan informasi yang akurat untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Sistem ini berperan penting dalam meningkatkan mutu pengelolaan lembaga pendidikan. Secara garis umum, sistem informasi dalam manajemen pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan. Nanti sisanya akan dilanjut oleh rekan saya. Silakan Ibu Nurlita. Ya, terima kasih kepada Bu Epi yang telah mempersilahkan saya menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan manajemen sistem informasi dalam lembaga pendidikan Islam. Di sini tujuannya adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu
dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan serta mendukung pengawasan dan evaluasi kinerja pendidikan. Ya gitu. Terus yang kedua ada konsepnya di dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu sistem yang saling berintegrasi untuk mengolah data tersebut yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang pertama ada pengelolaan madrasah dan administrasi di madrasah. Yang kedua monitoring akademik atau non-akademik berbasis nilai-nilai Islam. Nah, itu jadi konsep di dalam lembaga pendidikan Islam ya. Yang di sini ada konsepnya yaitu terbagi dua ya. Yang pertama ada prinsip, yang kedua ada ruang lingkup. Di sini prinsip itu ada dasar atau pedoman yang menjadi acuan dalam perancangan atau pengolahan dan pemanfaatan. Ya, sedangkan kalau ruang lingkup yaitu mencakup seluruh aktivitas pengolahan data dan informasi. Ya. Dan di sini ada prinsipnya manajemen informasi dalam pendidikan Islam, yaitu 1. Tauhid, 2. Kebenaran dan kejujuran, yang ketiga harus ada amanah dan tanggung jawab, yang keempat harus ada keadilan dan kemaslahatan, dan yang kelima efektivitas dan efisiensi, dan yang keenam yaitu integrasi. Mungkin cukup sekian ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Pida ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pida Mustapida. Saya beranggotakan kelompok 3 orang atas nama Susanti Evi, Nurlita, sama Pida Mustapida. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem informasi dalam manajemen pendidikan, konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Oke, baik, di sini saya akan langsung saja ke nomor 2 ya. Oke, di sini ada sistem informasi kesiswaan. Di sini meliputi penerimaan peserta didik baru, absensi peserta, prestasi akademik dan non-akademik, kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan akhlak atau karakter Islami. Yang ketiga, kepegawaian, meliputi data tenaga pendidik seperti data guru, kualifikasi pendidikan, sertifikasi, penilaian kinerja, serta pengembangan profesional guru berbasis nilai-nilai Islami. Yang keempat, mengenai keuangan, meliputi SPP, dana BOS, infak, sedekah, wakaf, gaji pegawai, laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah. Jadi di sini keuangan pun harus transparansi ya. Kalau tidak transparansi, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Di sini mengelola data aset lembaga seperti ruang kelas, perpustakaan, inventaris barang, perawatan fasilitas, dan fasilitas pendukung pembelajaran dan ibadah agar pemanfaatnya lebih efektif dan efisien. Yang keenam, kurikulum dan pembelajaran Islam, mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas pendidikan Islam, termasuk muatan lokal, tahfidz Al-Quran, dan pembiasaan ibadah. Yang ketujuh adalah manajemen lembaga. Di sini meliputi perencanaan strategis, monitoring program, serta evaluasi kinerja lembaga. Yang kedelapan ada hubungan masyarakat. Di sini hubungan masyarakat ini melingkupi sistem informasi dalam lembaga pendidikan, mencakup seluruh aspek pengelolaan pendidikan yang terintegrasi antara manajemen modern dan nilai-nilai Islam dengan sistem informasi yang baik. Lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, efisiensi pengelolaan atau penghematan pengelolaan, serta pembentukan karakter peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ini sangat penting sekali ya, ke-8 aspek ini. Yang kedua adalah pelaksanaan sistem informasi dalam lembaga pendidikan Islam. Di sini ada perencanaan sistem informasi, ada penyediaan infrastruktur dan sistem,
ada pengembangan sumber daya manusia, implementasi dan evaluasi sistem. Di sini saya langsung aja ke manfaat dan fungsi pelaksanaan sistem informasi dalam lembaga pendidikan. Penerapan sistem informasi ini terencana dan terintegrasi mampu menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus penunjang mutu layanan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman eh, dalam lembaga pendidikan. Di sini ada beberapa manfaat sistem informasi dalam lembaga pendidikan Islam. Ada satu, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengelolaan data akademik dan administrasi. Kedua, menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan pimpinan lembaga. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga. Keempat, mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai nilai-nilai Islam. Di sini juga ada beberapa fungsinya: mengelola data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan, menjadi sarana komunikasi, informasi akademik dan kelembagaan. Oke, saya langsung ke kesimpulannya saja. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tadi, ada beberapa bab yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki peran strategis dalam menunjang pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Sistem informasi berfungsi sebagai sarana dan prasarana pengelolaan data akademik, administrasi, serta pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Ini sangat penting ya. Kalau tidak ada yang namanya aspek-aspek itu, mungkin tidak akan berjalan sesuai semestinya. Penerapan sistem informasi yang terencana dan terintegrasi mampu meningkatkan akurasi data, efisiensi kerja, transparansi. Maksudnya di sini itu informasi yang akurat ya, dan serta pengelolaan yang tepat dan transparan gitu. Pengelolaan lembaga pendidikan Islam, selain itu pemanfaatan sistem informasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam turut pendukung terwujudnya tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Hadanallah wa